Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini situasi Israel di pelayanan Yesus. Kita akan mengangkat dan memperhatikan Roma. Roma, saudara yang kekasih, adalah satu negara yang menjadi master daripada seluruh dunia pada waktu itu. Sehingga zaman Yesus itu adalah zaman keemasan daripada Roma yang mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa dari Eropa sampai ke Asia. Jadi pengaruhnya memang sangat hebat dan sangat luar biasa. Nah, ada apa dengan Roma ini? Kita akan membaca dulu dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Lalu di dalam pasal yang ke-19 dikatakan begini di dalam ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah sampai ke Roma. Tetapi justru pelayanan-pelayanan ke Roma dikerjakan oleh para rasul. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Tetapi di zaman Yesus, apa yang menjadi pengaruh daripada Roma? Roma sebagai sebuah kerajaan yang besar pada waktu itu adalah menjadi penjajah Israel. Sehingga Roma sebagai penjajah sekaligus penguasa membuat berbagai peraturan-peraturan di dalam kehidupan Israel. Roma yang mengangkat kaisar bagi dirinya, artinya kaisar itu rata-rata adalah kaisar-kaisar boneka yang diatur sepenuhnya oleh Roma, sehingga mereka harus tunduk kepada Roma, melakukan apa yang menjadi order daripada Roma, dan mereka tidak boleh berbuat apapun yang mereka mau kecuali dari keputusan Roma. Sehingga saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Roma menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu yang sangat perlu. Nah, jadi Roma pada waktu itu adalah penguasa yang hebat yang mengangkat gubernurnya untuk mengatur wilayah administratif di tiap daerah kekuasaannya. Pada zaman Yesus melayani, kita tahu, dan akhirnya gubernur Roma yang menyalibkannya adalah Pontius Pilatus. Nah, pada waktu Yesus juga melayani Raja Herodes yang menjadi raja boneka dari kerajaan Roma, dan waktu itu Raja Herodes sudah ada beberapa yang bergelar Herodes. Jadi Herodes Agung yang waktu masa kanak-kanak Yesus membunuh banyak bayi-bayi itu sudah mati. Lalu digantikan oleh anak-anaknya, itu pecah beberapa kerajaan. Jadi ada beberapa Herodes yang memerintah. Nah, jadi saudara yang kekasih, Herodes zaman Yesus lahir dan Herodes waktu Yesus mati itu beda. Itu sudah anaknya. Nah, gubernur Pontius Pilatus yang memerintahkan Roma mempunyai permasalahan yang cukup unik dengan orang-orang Yahudi. Karena dianggap sebetulnya Pontius Pilatus pernah menghina mereka dengan menumpahkan darah, dan dianggap itu menjadi satu kekejian atau haram bagi orang-orang Yahudi. Nah, apa yang dilakukan oleh Pilatus menjadi penghinaan yang sangat serius yang membuat mereka sangat tersinggung dan sangat marah sekali. Nah, tetapi saudara yang kekasih, di kemudian hari pada waktu zaman penyaliban Yesus, kelihatannya hubungan dengan Pontius Pilatus dengan Herodes justru mencair. Ketika kemudian Pontius Pilatus mengirim Yesus sebagai terdakwa kepada Herodes, lalu Herodes mengirim kembali kepada Pontius Pilatus. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat pergerakan di dalam pelayanan, bagaimana pergerakan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan Yesus adalah di tengah situasi orang-orang Israel terjajah oleh Roma. Roma sebagai kekuasaan yang besar, yang ribuan tahun memiliki kejayaan yang hebat sekali. Ini menjadi sesuatu yang cukup menarik, saudaraku yang kekasih. Iya, menurut tradisi dikatakan dokumentasi itu menunjukkan kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi, Roma itu sudah eksis. Ya. Tetapi kalau mundur jauh ke zaman Abraham, tentu kita belum melihat itu. Yang kita lihat adalah Mesir, kan begitu. Nah,
pada waktu eksisnya Roma ini, di dalam kejayaan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, ia mempunyai pengaruh yang amat sangat besar. Terus bertumbuh, berkembang menjadi kekuatan yang dahsyat sekali. Nah, saudara-saudaraku, ini menjadi sesuatu yang sangat unik di dalam tengah pergumulan kehidupan. Sehingga Roma menjadi satu negara yang penuh dengan kekafiran karena tidak mengenal kebenaran, tetapi menjadi satu negara yang sangat kuat di dalam kemiliterannya. Ini Roma. Jadi Roma itu sangat terkenal, sangat hebat dengan militerismenya. Sementara kalau kita misalnya melihat di sisi lain, Yunani itu sangat terkenal dengan ilmu pengetahuannya. Sehingga beberapa ratus tahun sebelum Masehi, anggaplah kita ambil dari tahun kurang lebih 500-an begitu, mereka sudah punya Sokrates yang punya murid Plato, yang kemudian punya murid Aristotle, sebagai pemikir-pemikir besar yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran zaman. Lalu dari mereka nanti akan muncul lagi generasi ke generasi dan orang-orang pintar yang luar biasa. Sehingga ilmu, kalau bicara ilmu itu berbasiskan pemikiran Yunani. Tapi kalau bicara militer yang paling kuat adalah Romawi. Tetapi secara keimanan keagamaan, keunikan dari Keyahudian yang dilanjutkan dengan kekristenan menjadi cerminan kekuatan tersendiri yang membuat sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa di sana. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kehadiran dari 3 kutub yang berbeda menjadi warna yang mewarnai kehidupan di dalam zaman pelayanan Tuhan Yesus. Pengaruh Helenistik secara kehidupan, di dalam secara pikiran, filsafat, ilmu kuat. Tetapi pengaruh Roma hanya militer sebetulnya. Tetapi pengaruh kekristenan itu menjadi pengaruh spiritual yang besar yang merubah lagi wawasan pikirnya. Sehingga di dalam pelayanan Paulus banyak sekali menghantam pemikiran-pemikiran ataupun filsafat Yunani. Wow, indah ya. Sehingga dalam hal itu kita bisa melihat betapa Kristen itu di dalam perjalanannya sudah terlatih, terbiasa berhadap-hadapan dengan kekuatan militer dan tahu apa yang harus dilakukannya. Ya, Kristen bukan pemberontak, Kristen tidak boleh menciptakan keonaran dengan untuk alasan apapun. Tapi Kristen bertanding dengan menegakkan kebenaran dan keadilan, bertanding dengan rela menjadi korban untuk keyakinan yang didirikan. Nah, di situ juga kekristenan berhadapan dengan ilmu, dengan filsafat. Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lampau. Sehingga peradaban-peradaban itu dan pertemuan-pertemuan itu justru membuktikan bagaimana kekristenan selalu mampu eksis ke permukaan untuk menampilkan dirinya dan muncul sebagai pemimpin di dalam pertemuan-pertemuannya. Sayangnya, makin hari makin kemari kekristenan makin kehilangan gregetnya. Bertemu ilmu, ketakutan, bertemu militer, kebingungan. Tak lagi mampu untuk menempatkan dirinya dengan tepat. Kita masih gagap bicara sosial politik, kita gagap bicara soal militer, kita gagap bicara soal ilmu. Bagaimana korelasinya dengan pemahaman keimanan kita? Sehingga saudara-saudara, ini menjadi hal yang tidak sederhana. Ini menjadi hal yang tidak mudah yang terjadi di dalam realita kehidupan pergumulan orang-orang percaya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah seharusnya orang Kristen harus memikirkan dengan matang, dengan jeli, bagaimana realita kehidupan yang dijalani harus menjadi satu realita yang harusnya disadari sepenuhnya. Bagaimana seharusnya gereja mampu memainkan perannya. Nah, ini penting sekali. Iya. Nah, sehingga di dalam institusi-institusi yang dimunculkan di dalam kehidupan zaman, baik institusi agama, keilmuan maupun kekuatan politik, mestinya menjadi sesuatu yang mampu berinteraksi dengan jeli. Di sini harusnya kekristenan mampu memimpin. Roma negara kuat, Roma punya kaisar dan sistem yang menarik. Sistem senator itu mereka sudah kenal jauh-jauh waktu di sana, nun jauh di sana. Sebelum kita membicarakannya dan belajar untuk berparlemen misal. Jadi Roma sudah punya. Sehingga sekalipun ada raja, ada senat juga, ada kaisar, ada senat yang mengontrol bagaimana pertandingan. Walaupun nanti akan diwarnai oleh intrik-intrik politik, tarik-menarik politik antara para senat dan raja dan seterusnya. Tetapi itu menjadi semacam satu sistem yang menolong. Sehingga tidak heran kalau Roma mampu bertahan lama. Iya kan? Nah, saudara-saudara, itu yang pertama yang bisa kita lihat. Sisi kedua sebagai penguasa tadi. Kita ingat tadi Roma adalah berbicara kekuasaan teknis politis. Tetapi Roma memang mempunyai satu sikap yang cukup unik. Karena pada waktu Roma menjajah Israel, dia memberikan orang Israel kebebasan beragama. Ini yang kadang-kadang menjadi membingungkan gitu ya. Karena Roma ini penjajah sebetulnya.
Tetapi dia beri kebebasan para orang Israel beragama. Sehingga agama Yahudi bisa hidup dan bisa berkembang. Tetapi di dalam zaman Roma itu, ketika kekristenan berkembang, seluruh politik dipegang oleh Roma. Mereka mengharuskan pembayaran pajak dan seterusnya. Tetapi agama mereka beri kebebasan. Bahkan Roma memberikan keistimewaan tegaknya Mahkamah Agama atau Sanhedrin itu. Bagaimana Mahkamah Agama mengatur sendiri urusan-urusan internal di kalangan mereka. Sehingga Roma memang cukup tertib untuk mengatur negara jajahannya. Nah, kalau penjajah saja memberi kebebasan untuk orang yang dijajah beragama dan beribadah, saya kira ini jadi pembelajaran penting bagi tiap negara yang ingin disebut negara yang beradab. Pasti negara yang beradab akan memberikan kebebasan orang untuk beragama, untuk beribadah, bukan mencegah apalagi merusaknya. Kalau kita mau jadi negara yang beradab, kan begitu. Harus begitu. Ya. Sehingga di negara-negara komunis saja pun sebetulnya pergerakan itu ada, sekalipun mungkin tidak terlalu bebas begitu ya, tetapi ada. Padahal komunis jelas-jelas ateis. Roma juga kafir, hidup dengan dewa ini dewa itu. Tetapi untuk mengatur negara jajahannya, ya begitu luar biasa. Nah, Roma, saudara-saudara, terus mempunyai pengaruh yang hebat. Dan Roma juga memberikan hak kewarganegaraan bagi orang-orang Yahudi tertentu yang mampu mengurusnya. Tentunya dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Paulus adalah salah seorang yang mendapatkan warga negara Romawi. Itu sebab seorang yang mendapatkan warga negara Roma tidak boleh dihukum cambuk. Yang boleh dihukum cambuk itu hanya adalah mereka yang non-Roma. Makanya pada waktu satu kasus Paulus dicambuk, dia banding. Karena dia punya warga negara Roma, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Sehingga yang menghukum dia sendiri ketakutan setengah mati. Dan dia bisa banding sampai bertemu dengan raja, dengan kaisar. Hebat ya. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu kemudian terjadi di republik ini. Kita bisa maju dan mengadukan persoalan kita dan ditanggapi dengan serius. Wow. Sehingga Roma memang menegakkan hukum demikian luar biasa. Paulus sebagai orang yang menyadari, melihat realita yang bagus itulah, di dalam perspektif seperti itu dia kemudian menuliskan Roma pasal 13. Bagaimana seharusnya kita tunduk pada negara dan negara diatur Tuhan, baik secara negatif maupun positif untuk mengelola kehidupan berbangsa bernegara di mana orang Kristen hadir di sana. Sehingga saudara-saudara, pergumulan-pergumulan pemahaman seperti ini menjadi satu pergumulan yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Betapa kekristenan harusnya mampu hadir dalam berbagai aspek untuk membaca dan melihat, sehingga memainkan permainan yang harus dimainkannya secara elegan sebagai penegak kebenaran dan keadilan. Sehingga tidak terjebak pada intrik-intrik yang tidak perlu, tarik-menarik yang tidak perlu. Alangkah menyenangkan. Nah, jadi ini seharusnya menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi pada zaman itu kita melihat bagaimana Roma menjadi kekuatan penjajah, tetapi sekaligus penjajah yang haus kekuasaan karena memang ia berhasil menjelajah kemanapun, memenangkan daerah manapun, dan terus-menerus memperluas teritorinya, daerah kekuasaannya. Nah, saudara-saudara, sehingga di dalam pertemuan dengan zaman Tuhan Yesus, apa yang dipahami di dalam konteks Roma tadi adalah Roma sebagai penguasa Israel. Itu sebab ketika itu ditanya apakah kita harus membayar pajak, dia bilang gambar siapa? Bayarlah apa yang harus kau bayar kepada kaisar. Dan apa yang harus kau bayar kepada Tuhan. Ya. Kaisar itu menjadi satu gelar bagi Roma. Kalau Firaun itu menjadi gelar raja bagi Mesir, kan begitu ya. Kalau di Israel mereka disebut king atau raja. Nah, jadi kita bisa melihat, saudara, bagaimana di dalam bagian-bagian seperti itu Yesus sangat memahami sebetulnya korelasi hubungan yang ada. Nah, itu sebab sebetulnya pada waktu itu Israel sebagai bangsa pilihan merasa sangat terhina, merasa sangat terpuruk karena dijajah oleh Roma yang kafir, sehingga mereka sebetulnya amat sangat menantikan, amat sangat mengharapkan datangnya Mesias. Tetapi Mesias yang mereka harapkan itu adalah Mesias yang sangat militeristik. Mesias yang datang itu adalah seperti Daud yang akan memimpin orang Israel berperang dan pasti akan menang. Seperti bagaimana Daud menang lawan Filistin. Tetapi kemudian yang datang adalah Yesus. Mesias yang justru mengajarkan kelembutan, Mesias yang mengajarkan cinta kasih, Mesias yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan kepada orang-orang Israel. Sehingga itu menimbulkan kekecewaan bagi orang-orang Israel, khususnya kelompok Zelot tadi.
yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Sehingga kelompok Zelot yang keras memberontak kecewa dengan ucapan cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Di sisi lain, orang-orang Farisi pun kecewa terhadap Yesus karena Yesus justru lebih banyak mengkritik kehidupan bait Allah atau institusi agama Yahudi yang bobrok, yang korup begitu ya. Di mana para imam-imamnya makan keuntungan, di mana para imamnya memanipulasi, itu dihantam Yesus. Bahkan bait suci dijungkir balikkannya dalam demonstrasi untuk penyucian bagi bait suci. Sehingga bait suci ternyata pun tidak suci. Saudara-saudara, mereka menjadi kecewa kepada Yesus dengan berbagai alasan. Sehingga kemesiasan Yesus itu tak lagi mereka pandang. Toh tidak militeristik, tidak akan bisa mewujudkan peperangan melawan Roma. Di sisi lain, kebenaran keadilan yang ditegaknya justru menghantam institusi agama yang merasa terancam kekuasaannya. Ironis, sehingga Yesus terjepit dari berbagai arah. Tetapi Yesus memang tidak sedang membaca market dan dia bukan tidak bisa membaca situasi politik yang ada. Dia tahu, tapi kebenaran harus ditegakkan. Dan dia menanggung segala konsekuensi yang ada. Hebat ya. Dan itulah sebetulnya hamba Tuhan yang benar. Iya, yang tidak sekedar mencocok-cocokkan diri dengan situasi supaya aman dan mulus-mulus saja. Tetapi juga tidak membenturkan diri kepada berbagai hal supaya tampak heroik dan hebat. No. Tetapi bagaimana dalam kesadaran yang penuh, dalam kesadaran yang utuh, memainkan peran dalam kehidupannya, sehingga sungguh bisa menjadi alat Tuhan yang tangguh. Saudara-saudaraku, camkan dan pikirkanlah itu dalam hidup saudara. Bagaimana seharusnya kita menempatkan diri kita dan menyikapi kehidupan kita, sehingga bahwa ternyata di tengah-tengah pergumulan perjalanan kita di tiap generasi, selalu ada yang menjadi bahan untuk kita pertimbangkan, kita perhitungkan. Selalu ada hal-hal yang harus selalu kita perhatikan, menjadi pergumulan-pergumulan yang serius dalam kehidupan. Ini menjadi penting untuk kita sadari bersama, sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah bukan? Tapi itulah pergumulan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, yang harus bertanding untuk kita bisa memenangkan pertempuran kita. Saudara-saudaraku, kemudian kita bisa melihat bagaimana di tengah-tengah pergumulan perjalanan yang ada, Roma terus berkuasa dan jaya sampai kepada kematian Kristus. Tapi waktu ada kematian Kristus, ingat, Roma tidak pernah menghukum Yesus. Roma tidak menghukum Yesus. Tetapi Yahudilah yang menghukum Yesus, mereka memerintahkan, mereka mengorder, mereka meminta supaya Yesus dihukum. Itu harus kita sadari sama-sama. Sehingga di dalam bagian seperti itu, saudara, kita bisa mengerti orang Yahudi yang memerintahkan order pembunuhan terhadap Yesus. Nah, barulah nanti pada zaman para rasul, orang-orang Yahudi yang memang eksodus banyak merantau juga dalam tanda petik, sehingga mereka seringkali disebut orang-orang Yahudi diaspora, Yahudi di perantauan. Maka sama seperti Priscilla Aquila ada di sana. Tetapi kemudian memang rupa-rupanya Kaisar Claudius pada waktu itu mengusir orang Yahudi untuk keluar dari Roma. Kenapa? Karena rupanya ada hara-huru di Roma. Sehingga ada satu orang, orang Yahudi yang membuat pemberontakan kekacauan di sana, yang bernama Kristus. Sehingga memang sempat semacam terjadi kesalahpahaman. Ini Kristus ini pengikutnya Kristus atau apa? Atau itu mungkin nama sindiran untuk menyebut setiap orang Yahudi itu Kristus. Sehingga seperti Kristus dianggap membuat kacau di Israel, begitu pula kekacauan yang dibuat orang Yahudi ada di Roma. Padahal itu berbeda ya. Makanya Aquila dan Priscilla, istrinya kemudian kembali. Lalu mereka nanti kemudian akan bergabung bersama dengan pelayanan Yesus. Mereka melayani secara luar biasa. Jadi saudara yang kekasih, Roma kemudian baru dijamah oleh para murid. Begitu pula dengan Paulus. Paulus bisa menjadi rasul yang sangat banyak sekali berjalan ke kota-kota kafir, memenangkan kota-kota kafir. Dan kalau kita melihat misalnya di dalam Kisah Rasul 1-8, ketika Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, maka murid-murid itu sebetulnya kalau kita melihat geografisnya begitu ya, ujung buminya di mana? Terakhir penginjilan berhenti adalah di kota besar, Roma. Paulus mati di sana, Petrus disalibkan kepala ke bawah, kaki di atas di sana juga. Nah, jadi saudara-saudara, simbol itu bisa menjadi pesan penting memang bagi kita, betapa Roma sebagai negara kekuasaan ternyata pada akhirnya disentuh oleh Injil. Ingat pada waktu itu Roma boleh dibilang dunia itu ada di tangan Roma begitu. Kekuatan terhebat, terbesar, bangunan-bangunan termewah yang tidak ada tempat lain ada di Roma. Sampai ke sanalah Injil diberitakan. Baru nanti Roma mengalami semacam satu pergejolakan pada waktu Kaisar Konstantinopel. Itu kira-kira awal abad keempat.
yang bertobat secara mistis karena katanya dia perang, waktu perang dia melihat ya di awan-awan itu ada salib begitu loh, bendera salib begitu berkibar. Sehingga dia percaya sekali kepada kebenaran apa yang dilihatnya, lalu ia kemudian menjadi seorang Kristen. Ya paling tidak itu versi dia dan itu kesaksian dia. Tentu itu menjadi urusan dia personal, bukan? Tapi itulah yang dialaminya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi di dalam kehidupan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan. Bagaimana Kristus melakukan hal yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan kehidupan tiap orang percaya, dan bagaimana zaman Yesus. Ya, kemudian kita melihat tidak pernah sampai ke Roma, tapi murid-murid sampai ke Roma, lalu banyak orang Roma menjadi orang Kristen. Tetapi kemudian pada awal keempat, kaisarnya malah jadi Kristen, lalu seluruh Roma dan daerah kekuasaannya diwajibkan jadi Kristen. Tapi sekaligus itu jadi malapetaka kita. Karena akhirnya banyak orang menjadi Kristen bukan lagi karena pergumulan pertemuannya dengan Kristus, tapi karena pengaruh sang raja. Sekarang kan banyak tren, Big Boss bertobat, semua anak buahnya jadi ikut agama Kristen. Padahal belum tentu itu berakar, berurat pada dia. Nah, repot juga kan. Ini kebahayaan-kebahayaan yang menakutkan. Karena itulah di tengah pergumulan kehidupan kita mesti memikirkan betul-betul memainkan peran kita. Supaya hidup kita sungguh menyenangkan Tuhan. Supaya hidup kita sungguh memuliakan Tuhan. Karena itu, lakukan apa yang Tuhan mau. Maka dimanapun kita ada, di Roma kah, zaman pemerintahan apa, seperti Roma kah, tapi tetap mampu memainkan peran untuk hidup sebagai orang percaya. Sehingga pertemuan kekristenan dengan Roma yang kuat secara politis, dengan Yunani yang kuat secara ilmu, tidak membuat kekristenan tenggelam. Roma punya peran penting di dalam satu situasi yang diciptakan dalam kondisi politiknya, tetapi kekristenan eksis. Dan akhirnya Roma kalah lawan kekristenan dalam tanda petik, karena akhirnya kekristenan masuk dan menguasai Roma. Sekalipun raja mereaksinya atau meresponnya dengan cara yang salah, meminta semua orang jadi Kristen. Harusnya enggak ya. Tapi itulah raja. Semuanya serba diatur, namanya juga raja. Tapi akhirnya jadi salah. Semoga kita belajar, saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan kehidupan kita. Tapi nanti Roma di Wahyu juga digambarkan sebagai kejijikan ya, yang memalukan, sebagai gambaran kekuatan dunia pada waktu itu. Tetapi Roma sekarang, ya di Eropa tidak menjadi tempat yang terlalu luar biasa, kecuali peninggalan yang istimewanya misalnya ya. Terlalu banyak yang lebih besar daripada Roma, baik Jerman, Inggris, Prancis, dan seterusnya. Ya, Italia tidak menjadi terlalu hebat-hebat amat. Nah, jadi saudara, dalam pertumbuhan perkembangan ke depan kita lihat bagaimana cara tangan Tuhan merangkai kehidupan ini dengan cara yang luar biasa. Tidak ada yang abadi. Roma berubah. Tetapi harusnya keadilan dan kebenaran Kristus itu tetap abadi, dikumandangkan di mana saja dan meraih kemenangan seturut dengan kehendak Allah. Tetapi iyakah? Itu sebuah pertanyaan. Semoga saudara dan saya terus berpikir dalam kehidupan, sehingga saudara dan saya mampukah berinteraksi dengan realita politik di sekitar kita, dengan realita ilmu di sekitar kita tanpa menjualkan diri, tapi justru menunjukkan elegansi yang tinggi. Silakan saudara memikirkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu, untuk pimpinanmu di dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami dalam tiap langkah, sehingga kami boleh melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Hidup kami menyenangkan hati Bapa senantiasa. Dahulu kami dalam bertindak, berbuat, berpikir, berkata-kata, melakukan segala perkara, sehingga ketika kami berhadapan dengan realita politik keilmuan, kami tak ketinggalan kereta, tapi mampu bertanding dan oleh kemurahan Tuhan boleh memimpin zaman untuk datang kepada Tuhan. Demi Yesus Tuhan kami, sumber kehidupan sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.